Kalau kita bicara GRIP, ini kan organisasi. Kejadian berentetan dan melibatkan GRIP. Ya betul. Tadi di Depok, Ada kemudian Depok, ada pembakaran Kalimantan mobil Tengah, polisi. kemudian Ya. ada kasus Jawa Barat. Jawa Barat akan menggeruduk Mengerahkan Gubernur 10.000. KDM. Gubernur KDM. Kang Deddy Mulyadi 50.000. 50.000. Dan Anda mempersepsikan itu atau publik bisa mempersepsikan itu sebagai ulah preman begitu. Bang Aiman, Kan mohon tindakan maaf dulu nih. Ini kadang-kadang inilah kenapa persepsi seperti ini menjadi opini sesat di masyarakat. Bapak tahu bahasa yang didiskusikan di masyarakat, pengerahan massa apa untuk membuat anarkis atau apa sudah pernah terjadi? Tapi saya tanya, Kasus Depok itu apa melibatkan Pak Hercules? Kenapa saudara menyebut hanya nama Hercules di dalam Komisi 3? Apakah hanya bawa ranah Hercules saja di Komisi 3? sebentar sebelum Jadi jawab, begini, Bang Emen, biar dia jelasin dulu. Nah, saya mau tanya. Karena Iya, ini sesuatu statement yang membuat kegaduhan di masyarakat. Saudara harus jelaskan terang benderang. Bertendensi Begini. fitnah. Ini tendensinya fitnah. Tendensinya Ya. fitnah terhadap klien kami. Silakan saudara komplain kepada media. Yang mengangkat nama GRIP itu adalah media. Bahwa yang melakukan pembakaran mobil adalah ketua GRIP Depok. GRIP sebagai organisasi yang bersifat nasional, ada ketua umumnya. Dan kalau kejadian itu melibatkan beberapa ini, kan harus diminta pertanggungjawaban ketua umum. Nah tadi kalau bicara tangkap, menangkap seseorang itu tidak berarti bahwa dia harus tersangka. Kan orang ditangkap dulu dalam waktu 1 kali 24 jam kalau tindak pidana umum, baru ditetapkan statusnya. Apakah dia tersangka atau Hercules tidak? memang tertangkap tangan melakukan kejahatan, mau ditangkap. Ya tidak juga. Lalu kenapa Tapi kan menyatakan ada ditangkap? rentetan kejadian di mana harus. Kalau bicara rentetan kejadian, Terjadi perdebatan panas antara tim advokat penegak hukum anti premanisme dengan Sekjen GRIP terkait dengan kasus pembakaran mobil dan penganiayaan anggota Polres Metro Depok yang dilakukan oleh Ormas GRIP Ranting Harjamukti dan juga kasus penyegelan PT BAP yang dilakukan oleh Ormas GRIP Jaya Kalimantan Tengah. Hingga saat ini 8 orang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu masih ada 2 buron yang masih dikejar, yakni RS dan FS alias T. Kami menyatakan itu bukanlah anggota GRIP. Ya, kami sudah membuat konferensi pers dan konferensi pers kami sampai hari ini tidak ada pihak yang membantahnya. Untuk seseorang dianggap menjadi disebutkan menjadi anggota atau sesuatu, saya contohkan Bung Rapen. Ada orang pakai baju polisi, dia melakukan kejahatan. Setelah ditangkap ternyata dia tidak punya KTA polisi, tidak ada surat pengangkatan sebagai polisi. Namanya apa, Bang? Gadungan. Dan saya sebagai sekjen memastikan saya sudah ngecek ke Ketua DPD Jawa Barat, ya, saya sudah mengecek semuanya. Mereka tidak memiliki surat pengangkatan apapun. Mereka tidak memiliki KTA. Mereka itu baru berusaha mau memasuk ke dalam GRIP setelah mereka itu punya kasus. Setelah peristiwa mereka melakukan penembakan, ya ada kasus penembakan di situ dengan soft gun dengan peluru gotri. Yang di Depok kan? Yang di Depok. Setelah mereka mendapat panggilan polisi yang pertama, mereka ini awalnya berasal dari 2 ormas kesukuan, ya. Yang satu suku dari Sumatera, yang satu suku dari Jakarta. Lalu mereka berembuk. Kelompok ini berembuk, kita harus kemana ini untuk berlindung supaya kita nggak ketangkep. Mereka memilih untuk bergabung di GRIP. Lalu mereka Setelah kejadian itu? Setelah kejadian. Kalau kemudian polisi menyampaikan bahwa itu ketua GRIP Jaya Depok, tapi kan akhirnya diklarifikasi. Ya seseorang untuk tadi saya ulangi lagi Bang Iman, seseorang untuk dianggap menjadi seorang anggota GRIP harus memiliki alat bukti. ya. Kan gitu. Saya menuduh Bung Aiman polisi kan harus ada alat bukti. Kan gitu Bang Iman. Ini clear ya? Ini clear. Oh jadi ini informasi yang kemudian diperjelas nih, Ya. bahwa yang melakukan pembakaran mobil polisi di Depok bukan anggota GRIP Jaya. Bukan. Dan Anda sudah mengecek itu? Sudah. Polisi juga sudah merevisi? Sudah. Sudah bahwa dia melakukan tindak pidana dulu, baru Ya. kemudian mengaku sebagai Dia GRIP. berupaya. Mereka berupaya untuk masuk ke dalam GRIP. Namun upaya mereka itu gagal. Setelah kami mengetahui mereka ingin masuk ke GRIP hanya ingin mendapat perlindungan hukum. Lalu kami tolak mereka masuk ke GRIP. Namun mereka membeli baju sendiri. Mereka menyetak bendera sendiri dan menancapkannya di lokasi di tempat di mana mereka bersengketa tanpa sepengetahuan Ketua DPD Jawa Barat, tanpa sepengetahuan kami DPP. Oke. Lalu Ini bukan ini lalu- orang publik akan begini. Ini GRIP cuci tangan nih. tidak, kami nggak cuci tangan. Nanti saya sebutkan. Termasuk peristiwa Kalteng. Nanti saya akan jabarkan Kalteng. Aksi premanisme di Depok terjadi pada dini hari. Anggota Polres Metro Depok dihadang saat akan meninggalkan lokasi setelah diringkus tersangka TS di Harjamukti Cimanggis Depok. TS merupakan ketua Ormas GRIP Jaya Harjamukti.
Para anggota ormas menghadang kendaraan petugas karena tidak terima pimpinannya diringkus. Polisi terpaksa menangkap TS karena tidak kooperatif terhadap panggilan pemeriksaan petugas kepolisian. Polisi sebelumnya telah memanggil TS atas kasus pengancaman dan kepemilikan senjata api. Namun fakta tersebut dibantah oleh Sekjen GRIP. Ia mengatakan bahwa oknum GRIP tersebut hendak masuk ke GRIP dengan alasan mencari perlindungan hukum. Depok kami membantah itu anggota kami. Oke, clear di sini Bang Iman? Di Kalteng, tadi Bung Rapen mengatakan itu GRIP melakukan penyegelan pabrik. Kasus Kalteng Bung Aiman, saya sampaikan di sini, ayo kita buka-bukaan. Itu pabrik terzolimi apa pabrik yang menzolimin? Maksudnya gimana? Jadi GRIP di situ, GRIP adalah penerima kuasa dari seseorang yang terzolimi oleh pabrik tersebut. Dan upaya hukum sudah dijalankan. Upaya pengadilan tinggi, pengadilan terus sampai ke PK. Sebentar, mendapat kuasa dalam artian bahwa kuasa penegak hukum, Iya. kuasa penasihat hukum. Iya, lawyer Oke. kami Oke, yang di baik. Kalteng. Lalu? Lawyer kami yang di Kalteng. Oke, dan lawyer kami kuasa kliennya itu sudah menang nih sampai tingkat PK. Itu kasus perdata. Kasus perdata tidak ada PK yang kedua. Dan demikian. Oke, jadi GRIP di posisi membela orang yang terzolimin oleh pabrik tersebut, bukan GRIP menzolimi pabrik tersebut, tapi framingnya seolah-olah GRIP ini preman tanpa dasar menutup pabrik. Tidak. Yang nutup pabrik siapa? Ya kan tadi katanya GRIP. Ternyata? Beliau tadi menyatakan. Ternyata? Tadi beliau. Ternyata tidak demikian. Bukan GRIP yang menutup menyegel Bukan. pabrik. GRIP hanya memasang spanduk. Spanduk apa? Spanduk di situ bahwasanya pabrik ini disegel telah melakukan ya seperti yang di media. Bedanya Tapi apa, Pak? faktanya pabrik itu tidak pernah tutup satu detik pun, tidak pernah dikunci satu detik dengan apapun oleh GRIP. Tidak ada. Dan tidak ada intimidasi di sana. Tidak ada. Dan waktu pemasangan banner itu pun ada pendampingan dari pihak kepolisian. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, kok Pak Gatot kok Pak Sutioso kayaknya diam aja, Pak Gatot kayak orang bakar-bakaran jenggot itu loh. Hercules itu premanisme, Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman kamu. Kamu bikin action sana action sini karena nggak laku. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru, Hercules, akhirnya meminta maaf kepada Purnawirawan TNI Sutioso. Hercules meminta maaf setelah menyebut Sutioso yang mengkritik soal seragam GRIP Jaya dengan idiom bau tanah. Ia juga bahkan meminta maaf untuk keluarga Sutioso. Namun, berbeda dengan Sutioso, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio justru mendapatkan peringatan keras dari Hercules. Hercules menilai, Gatot yang ikut cawe-cawe berlebihan menggambarkan dirinya sebagai sosok preman bengis. Hercules masih heran, pasalnya tidak pernah bermasalah dengan Gatot Nurmantio, namun menurutnya sang mantan Panglima TNI tersebut begitu geram terhadap dirinya. Hercules berharap Gatot Nurmantio bisa mengoreksi pernyataannya, begitu juga ia mengoreksi statement yang salah. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, kok Pak Gatot kok Pak Sutioso kayaknya diam aja, Pak Gatot kayak orang bakar-bakaran jenggot itu loh. Hercules itu premanisme, Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman kamu. Kamu bikin action sana action sini karena nggak laku. Pak Sutioso ngomong apa? Tidak ada satu kata pun Purnawirawan Pak Sutioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Hei, Purnawirawan Pak Sutioso itu Purnawirawan Baret Merah dari Kopassus, bintang 3 dari Tanjung Jenderal. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. GRIP Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIP, pertama mencintai dulu GRIP, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena yang milih rakyat, bukan GRIP. Preman itu. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini?
alat negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, meluapkan kemarahan kepada Hercules, Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru dalam Indonesian Liars Club yang dipandu oleh Karni Ilyas. Amarah Gatot dipicu oleh pernyataan Hercules yang menyebut Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Purnawirawan Jenderal TNI Bintang 3 sebagai bau tanah. Gatot mengecam ucapan tersebut dan menuding Hercules sebagai preman berkedok ormas yang merusak tatanan negara. Gatot menyebut pernyataan Hercules terhadap Sutioso bukan hanya tidak pantas, tapi merusak martabat para purnawirawan TNI. Akhirnya ke preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Yang sopan bicara. Para purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN, dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawirawan itu, Hercules tahu, purnawirawan yang di situ bicara itu, mereka adalah orang-orang gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia itu gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Dalam pernyataannya, Gatot juga menyampaikan kekhawatiran atas tindakan Ormas Grip yang dinilai kerap melakukan aksi anarkis dan premanisme. Ia menyindir Hercules yang kerap menggunakan bahasa populis namun manipulatif dalam mendukung tokoh politik tertentu. Menurut Gatot, pernyataan semacam itu membalik logika demokrasi. Karena kepala daerah terpilih harus memprioritaskan rakyat bukan ormas atau kelompok tertentu. Gatot juga menyinggung kejadian di Depok, di mana aparat kepolisian yang hendak menangkap anggota Grip malah mendapatkan perlawanan dan bahkan dikepung hingga mobil dinas mereka dibakar. Bagi Gatot, aksi tersebut bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi penghinaan terhadap simbol dan wibawa negara, karena kepolisian adalah alat negara yang bertugas menjaga ketertiban. Yang berkostum ormas, yaitu Hercules. Hercules itu kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Dia mengatakan bahwa Sutioso itu melakukan pengkhianatan kepada negara, mau kudeta kepada presiden. Saya lagi kepada presiden. Kapan Pak Sutioso ngomong itu? Pak Sutioso purnawirawan, sudah bawa tanah. Itu yang katakan preman dengan berpakaian ormas. Sebutkan premanismenya. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin dicintai oleh Grip, pertama kali mau gubernur, wali kota, bupati, yang pertama harus mencintai Grip, yang kedua baru mencintai rakyat. Kan gila. Jelas gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat, mengabdinya kepada rakyat. Ini indikasi Bang Karni, premanisme berbaju ormas sudah masuk ke ranah politik. Yang kedua, peristiwa Depok. Kita sepakat bahwa polisi sedang melaksanakan tugas untuk penangkapan, kayak gitu. Kemudian dikepung. Polisi itu adalah alat negara terdepan untuk melindungi masyarakat, tertiban umum, penegakan hukum. Jangan melihat hanya pengepungannya, tapi dilihat ini adalah pembentukan opini. Polisi pun berani gue lapar, mobilnya gue bakar, lu macam-macam awas. Bang Karni, Haiti itu ekonominya ambruk karena premanisme juga. Jadi kalau kita biarkan premanisme seperti ini, kos